Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke layer 3 configuration. Yang pertama, ngasih IP ke VXC 4, VXC 6 ke semua network device berdasarkan table. Berarti tabelnya tabel ini. Oke. Oke, kita mulai dari cluster ini aja ya. Cluster ini yang banyak kan. Kita ngasih IP. Kita mulai dari server. Ini deket. Desktop. Ini. Oke. Kita konfigurasi dulu 192. Lihat ini. Top. Ini bakti IP-nya 168 10.1. Prefix-nya 24 bakti 255.2550. Gateway-nya ini kita lihat dulu topologinya. Dia nyambung ke ada dua. Kita coba cek. Ada dua bisa jadi gateway, pasti kayak ada HSRP atau GLBB ya, bener kan? Jadi ada failovernya. Oke, di sini kalau kita lihat VLAN 10 ini 10 254. Kita pakai ini bakti gateway-nya. Oke, kita pakai ini gateway-nya 192.168.10.254. Udah, yang sini sudah, router sudah. Selanjutnya pindah ke SW1, ada VLAN 10, VLAN 20. Berarti kita konfigurasi di SVI. SW1 sudah, ini yang bisa remote-nya. Oh, komputer sebelah. Ini. Oke. Oh, ini udah di switch ya. Enable. Skills 39. Oh, belum masuk. Oke, interface. Sorry, interface. Oh, configure terminal dulu. Terminal. Interface. VLAN 10 ya. VLAN 10 udah up statusnya. IP address. Oh, sorry, ada satu miss di sini. Versi 6-nya ya. Oke, kita pindah ke server dulu ya. Versi 6-nya belum saya konfigurasi. Oke, ini versi 6-nya 2001 10.10 1 prefix 64 64 sini ya. Oke, sudah 62 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang tadi suite ya, lupa ini belum ya. IP address yang ini 192.168 10. Prefixnya 24 tuh 255 255 255.0. Oke, oke, kemudian IPv6 IPv6 address 2001 10.10 10 prefix 64 langsung seperti ini ya. Beda dengan IPv4, dia harus subnetnya dijabarkan desimal. Kalau ini langsung prefix 64 kalau IPv6. Oke, sudah. Sekarang VLAN 20 keluar dulu dari interface-nya. Interface VLAN 20. Oke, statusnya sudah up. IP address. Oh, di VLAN 20 cuma ada versi 4 ya. Berarti satu aja. 192.168.20.10 prefix 24 itu 255 255 255.0. Oke, SW1 sepertinya sudah selesai. Kita pindah ke SW2. Oh, ini pindah. Inspect rare, pindahin kabelnya. Oke, yang remote-nya komputer ini. Ingat yang seperti yang sebelumnya, yang remote-nya bebas dari mana saja ya. Kita akan konfigurasi enable skills 39. Enggak masuk skills 39. Di sini set top ini biar kalau saya inginkan, kalau saya klik-klik di sini hilang tuh Nadia. Biar nggak hilang saya klik topnya. Jadi pas saya ngeklik sini nggak hilang ya. Configure terminal. Oke, kemudian interface VLAN 10 ini ya, kayak yang ini. Udah, IP address 192
168.10.20, prefixnya 255.255.255.0. Oke, kemudian ada IPv6 ini, IPv6 address 2001 10.10 20 prefix 64. Oke, sudah. Kemudian ada VLAN 20, interface VLAN 20, IP address 192.168, mana dia ini ya, 20.20.20.20 prefix 24 ya, 255.255.0. Sudah. N, kita keluar. Ini kalau kita pengen cek hasilnya itu show interface brief kalau saya nggak salah. Show interface IP brief. So, bisa apa ya? Show IP kah? Bisa. Oke. Show IP interface. Oke, brief. Ini biar kita ngecek. Ini hasilnya kita cek di sini. Nah, ini kita status doang ya. Oh, ini ada. Ini VLAN 10, ini VLAN 20 ini. Nah, kalau yang versi 6 kalau nggak salah IP V6 ya. Sorry, IP berapa? V6 interface brief. SK status dona ke bawah. Nah, ini dia punya VLAN 10 ada ini nih. Yang kalau kita belajar ada 2 IP di VX6, global unicast address dengan local unicast address. Local address, LLA link local address, dan gua global unicast address. Nah, ini guanya. Oke, ini sudah. Oke, bagi SW2 sudah. Sekarang kita pindah ke SW3. SW3 udah ada kabel konsolnya. Kita langsung aja ke sini. Oke, terminal. Oke, SW ini top biar kalau saya scroll itu kelihatan ya. Oke, enable skills 39, configure terminal. Ini ada 2 juga interface. Ingat kita ngasih interface IP itu di SVI ya, Suite Virtual Interface, bukan di interface fisik. VLAN 10. Oke, IP address 192.168.10.30, prefix 24 tuh 255.255.255.0. Oke, kemudian IPv6-nya IPv6 address 2001 10.10 30, prefixnya ini salah, bukan 24, ini 64 ya. Ini 64. Oke, 64. Oke, bener kan? Ini salah bukan 24 ya, tapi 64. Nah, salah typo sepertinya di soalnya. Oke, kita pindah sekarang ke interface VLAN 20. Interface VLAN 20. IP address 192.168.20.30, karena prefix 24 itu berarti 255.255.255.0. Oke, sudah. Ini kita keluar ke belakang. So IP interface brief buat ngecek hasilnya, verify. Oke, sudah benar. Selain cara seperti ini, kalian juga bisa di hover ya, seperti ini, di hover. Nah, tuh muncul. Lihat di sini IP-nya. IP-nya udah kelihatan di bagian bawah. Saya nggak bisa scroll ke bawah, ntar hilang. Nah, ini juga sama. Kalau di hover bisa dipakai tracer di hover. Diarahin aja kursornya ke situ. Oke. Sampai sini sudah selesai. Selanjutnya kita ke yang dekat aja. Ke R2 aja dulu ya. Oke, inspect rare. Inspect rare, pindahin kabel konsolnya. Pindahin ke ini konsol. Nah, rasa konsol. Ini juga sekalian aja. Kita pindahin inspect rare, pindahin kabel konsolnya ke sini. Oke, kita mulai dari R2 dulu ya. R2 ini berarti pakai yang remote-nya. Oke.
enable skills 39, configure terminal. Oke, R2. Oke, ini ada di ini setup di gigabit. Ini dia pakai sub interface ya, karena dia ntar terhubung ke VLAN kan. Ini terhubung ke dua VLAN, VLAN 10, VLAN 20. Kalau kita lihat di sini, nah ini kan terhubung ke dua VLAN. Ini R2, makanya dia punya sub interface di sini. Istilahnya konsepnya interVLAN sih sebenarnya miripnya. Oke, sudah. Ini kita bikin sub interface. Pertama kita harus masuk ke interface fisiknya buat kita nyalain. Kenapa? Karena default dari router itu adalah down. Kalau kita lihat, kita ke belakang dulu. Show interface brief. Show IP interface brief. Nah, statusnya itu dia defaultnya adalah down semuanya. Secara administratif down semua. Kenapa? Karena default dari router itu interface-nya down. Beda dengan switch. Kalau switch tadi nggak saya nyalain. Kenapa? Karena dia defaultnya adalah up. Dan saya cek kemarin up itu semua. Oke, kita cek aja di sini. Ini statusnya udah up. Kita lihat interface, lihat fase Ethernet 01 up semua. Nanti kalau dia down silakan di no shutdown aja dinyalain. Oke, sekarang kita yang ke R2. Oke, mana tadi? Ini oke. R2 sebenarnya. Oke. Configure terminal, kita masuk lagi. Oke, kita konfigurasi di bagian ini ya. Kita ke interface fisiknya dulu. Interface gigabit Ethernet 0/1. Kita nyalain dulu no shutdown. Oke, statusnya up. Sudah keluar. Sekarang kita baru bikin sub interface. Caranya seperti ini. Interface gigabit Ethernet 0/1.10 buat ngebedainnya. Oke, sudah. Lihat dia masuk ke sub if. Kemudian kita bikin interface-nya. Encapsulasi. Karena dia harus terhubung ke VLAN. Caranya seperti ini. Encapsulation.oneKey. Ini metodenya. Kalau kalian lihat di seperti ini. Nah, dia jenis enkapsulasinya apa? Dia cuma kenal 1.1key, kemudian number VLAN-nya. Lihat. Number VLAN-nya itu adalah 10. Oke, sudah. Baru kita kasih IP-nya. IP address. Ini nggak perlu dinyalain ya, karena interface utamanya sudah nyala kan, makanya sub interface ikut nyala. Defaultnya memang seperti itu. 92.168.10.252. Karena 24 ya. Ini 24 berarti subnetnya adalah 255.255.255.0. Oke. Kemudian ada IPv6, IPv6 address 2001 10.10 252 prefix 64. Oke, sudah. Exit. Sekarang kita pindah ke ini yang bawahnya. Sama seperti tadi, interface gigabit, kita bikin sub interface-nya 0/1.20. Sudah up, langsung kita encapsulasi encapsulation.oneKey 20 number VLAN-nya. Oke. Baru IP address 192.168.20.252 prefix 24 tuh berarti 255.255.255.0. Oke, enter. Sudah. Sekarang kita pindah ke serial bawahnya. Oke. Interface serial 0/0/1. Oke, IP address prefix 30 ya. Nah, kita cari dulu prefix 30. Ntar saya copy. Saya punya kalkulator, kita cari prefix 30 berapa sih? Kita closein dulu. 210 103 5 prefix 30. Oke, dia subnet masknya 252. Oke, berarti 252. Nah, tadi ini ya. Oke, IP address berarti 210.103.5.5
255.255.255.252 efek 30, berarti dia cuma punya 6. Sorry, kita lihat ada cuma punya 2 host, first address, last address. Lihat ini. Oke, berarti dia memang terhubung ke router. Kalau kita lihat topologinya, nah iya dia. Jadi biar menghindari broadcastnya nggak terlalu gede, makanya ini kan cuma terhubung ke router, makanya dia cuma butuh prefixnya 30. Oke, sudah, kita enter. Oke, jangan lupa di no shutdown, dinyalain. Oke, pastiin. Oh, ini up. Kalau karena sebelahnya belum up, nggak apa-apa, ntar kita. Yang penting udah kita nyalain ya. Oke, sekarang ke serial 00100. Oke, exit, keluar dulu. Interface serial 0 slash sorry slash 0 slash 0 IP address prefix 30 juga ya, 210. Ini berarti 252 juga ya, 210 titik 103.6.1 prefix 30 berarti 255.255.255.252. Oke, no shutdown. Oke, sudah. Sekarang interface loopback. Oke, interface loopback ini digunakan ntar buat OSPF ya. Jadi number routernya dia ngecek dari OSPF-nya. Apa number router ID-nya itu dari interface loopback. Nanti ada routing OSPF. Nah, butuh ini buat router ID-nya. Interface loopback 0. Oke, dia ketika dinyalain dia langsung up ya, jadi nggak perlu di no shutdown. IP address 2.2.2.2 karena prefix 32 berarti 255.255.255.255. Oke, sudah. Berarti yang di bagian R2 sudah selesai. Sekarang kita pindah ke R3. Ini R3. Ini nyambung ke kabel konsolnya. Oh, sebelah. Oke. Oke, kita pindah. Kita pindah ke R3. Oh, dia ada sub interface juga. Enable skills 39. Oke, configure terminal. Interface. Langsung aja ya, gigabit 0/1. Ingat, karena dia pakai sub interface di sini dinyalainnya no shutdown. Oke. Oke, nyala. Exit. Baru kita nyalain yang ini. Sub interface. Interface kita bikin sub interface gigabit 0/1.10. Oke, dia langsung up. IP address 192.168.10.253. Ini ya, ini prefixnya 24 255 255 255.0. Oke, sudah. Oh, lupa, saya harus dinyalain encapsulation ya. Sorry, saya lupa encapsulation.1key. Dia nggak bisa. Oke, 10. Harus ini dulu baru kita ini. Oh, salah deh. Bukan 252, 253. Sorry. 253. Nah, oke. Oke, sorry tadi salah. Sekarang kita pindah ke sub interface yang ini. 1020. Saya lupa tadi masang ngaktifin enkapsulasinya. Oke, interface gigabit ethernet 0/1.20 udah up. Encapsulation.1key 20. Oke, IP address. Oh, yang ini lupa IPv6 nya ya. Ntar ya, saya masukin ini dulu baru ntar kita masukin sini lagi. IP address 92.168.20.253. Udah 255.255.255.0. Oke, exit. Sorry, udah. Sekarang tadi saya udah lupa masukin IPv6 ya. Kita pindah ke interface gigabit 10. Oke, IPv6 address saya lupa tadi masukinnya. 2001.10.10. Perlu ketelitian dalam masukin IP-nya nanti ya, karena termasuk banyak interface yang harus dikonfigurasi.
Oke, nah 80 kan nambah tadi 79. Oke, sudah. Sekarang kita ke serial. Exit. Ingat jangan lupa dinyalain kalau router. Oke. Oke, interface serial 0/0/0. Oke, IP address 210.103.5.1. Ingat prefix 30 255 255 255.252. Oke, sudah, jangan lupa no shutdown. Oke, sekarang kita pindah ke interface serial 001, serial 0/0/1, IP address 210.103.6.2, prefix 30 255 255 255.252. Oke, no shutdown. Udah, sekarang pindah ke loopback 0. Interface loopback 0. Sudah. IP address 3.3.3.3, prefix 32 255 255 255.255. Oke, sudah. Perangkat di sini sepertinya sudah. Oh, ini HQCLI. HQCLI ini setupnya DHCP ya. Nah, ini udah klik IP configuration, ini diubah jadi DHCP. Tapi DHCP-nya belum ada, nggak apa-apa. Ini kita aktifkan dulu. Sudah. Di sini semua sudah. Sekarang kita ke cluster yang lain. Oke, sekarang kita ke cluster ISP aja lah ya. Ke cluster ISP. Oke, ini 2. Kita mulai dari remote ya. Dari remote dulu aja sepertinya, dari PC-nya. Remote Ethernet. Oke. Oke, di sini IP-nya saya setup 210.103 titik itu sorry ini ya 210.7.1 prefix 24. Udah, gateway-nya belum ya. Gateway-nya kita lihat dulu topologinya, remote R4 gigabit 01. Oh, ini berarti 210. Oke, 210 titik gigabit 01 ya. Ini ya 103 titik 7 titik 254. Oke, PVX 6 nya nggak ada. Sudah, ini seperti ini. Selanjutnya kita konfigurasi R4 dan ISP. Kita ke R4 dulu ya. R4 bisa di remote. Oh, ini pakai remote-nya. Oke, terminal oke. Enable skills 39. R4 configure terminal interface gigabit 0/0, IP address 210.103.5.9, prefix 30 255 255 255.0. Sorry, 252 ya, karena prefix 30. Oke, nambah poinnya. Kemudian no shutdown, jangan lupa dinyalain. Pindah ke ini interface (0/1) IP address 103.7.255 255 255 255.0 gigabit 01. Oke, ya benar ini 0 gigabit 01. Oh, terhubung ke ini ya. Oh ya, nggak perlu, bukan 2. Saya kira ini 30 karena kepalanya 201, rupanya kehubung ke NDFS ya. Nggak masalah ini. Jangan lupa no shutdown.
Sudah. Oke, 210, 103, 7, 254, 255. Oke, sudah. Sekarang yang loopback ya. Oh, sorry, mana tadi? R4. Sekarang yang loopback, exit. Interface loopback 0. IP address 4444, prefix 32. Nih, berarti 255.255.255.0. Sorry, 255. Oke, sudah. Exit. Kalau kita pengen ngeceknya bisa seperti ini ya. Kita end ke belakang dulu. Show IP interface brief. Kita cek di sini. Nah, IP-nya, kemudian loopback-nya seperti apa. Ini up. Ini gigabit 00 masih down. Berarti oh ya, ISP-nya belum nyala. Kita kan belum konfigurasi ISP buat dinyalain interface 01, makanya masih down. Oke, selanjutnya kita ke ISP remote pakai sini. Oke. Terminal, oke. ISP ini lumayan banyak. Oke. Konfigur terminal. Kita mulai dari yang pertama serial ya. Interface. Oke, interface serial 0/0/0. Invalid tipe. Oh, kok saya kayak R ya? Oh, ini yang ISP ya? Sorry, saya nggak ngelihat. Oke, kesini. Sorry, saya tadi remote R4. Oke, ini enable skills 39, configure terminal, interface serial 0/0/0. Oke, ini baru benar. Ini berarti IP address. Nanti dicek ya, makanya fungsinya hostname ini biar kalian tahu bahwa kalian sedang remote siapa. Tadi saya nggak ngecek ini R4, harusnya ISP yang saya remote. Oke, titik 103 2 prefixnya, karena ini prefix 30. Ini berarti kita 255.255.255.252. Jangan lupa dinyalain. No shutdown. Set, kemudian pindah ke serial 001. Interface serial 0/1. Oke, IP address 210.103.5.6, prefix 30 ya. 255.255.255.252. Oke, no shutdown jangan lupa. Kemudian ke gigabit 01, interface gigabit ethernet. Sorry. Kalau muncul pop up seperti ini, kalian tap aja ya. 0/1 muncul seperti itu, di tap aja, ntar langsung ke LAN yang baru kok. Oke, IP address 210.103.5.10, prefix 30, 255.255.252. Oke, no shutdown. Kemudian gigabit 02, interface gigabit ethernet 0/2, IP address 210.103.5.254, 255.255.255.252. Ini prefix 25 ya, prefix 25. Kita cek di sini aja dulu. Kita prefix 25. Calculate. Udah 128. Ini kemana nih? Tak dulu cek gigabit 02. Gigabit 02. Oh, ke ini. Ini oh ya, sama 25. Oke, tadi berapa? Prefix 25 itu 128. Oke, salah, ini bukan ini. Ini harusnya adalah 128. Oke. Now shutdown. Oke, kita sudah sampai ini 02. Sekarang 00.
interface gigabit ethernet 0/0, IP address 210.103.5.14 255.255.255.252. Oke, jangan lupa dinyalain, no shutdown. Terakhir loopback 0. Oke, interface loopback 0. Oke, IP address 8888 prefix 32 255 255 255 255. Oke. Sudah, sepertinya sudah semua di bagian sini. Oke, kalau mau ngeceknya langsung seperti ini ya, show IP interface brief. Nah, ini kita cek, tinggal dibandingkan dan statusnya up semua sekarang sudah. Ini sudah, remote sudah, ISP-R4 sudah. Sekarang kita ke ini nggak perlu dikonfigur ya, karena ini memang dipasang buat remote doang. Tapi karena saya ada 2 perangkat harus di remote, daripada saya harus ganti dengan kabel ini, mending pakai kabel yang di sini aja. Oke, selanjutnya ke cluster ini. Cluster BR. Di BR kita konfigurasi ini 2, CLI 1 BR CLI 2. CLI 2, ini dia. Mana yang BR CLI 2? Ini dia. Oke, BR CLI 2. Ini kita ke statik ya, 172.16.20.1 prefix 25. Gateway-nya kita cek dulu topologi BR CLI 2. BR CLI 2 ke FW. Ke FW itu yang gigabit 12. Oh, berarti 254. Oke, 172.16.20.254. Kita ke sini ya, gateway-nya. Nah, ini dia. Udah, sepertinya. Selanjutnya ke BR CLI 1. BR CLI 1 DHCP. Oke, DHCP sudah. Sekarang ke nih FW. FW yang remote-nya, oh yang atas ya, kita pakai yang atas. Yang atas. Oke, oh ini karena dia ada inset outset, kita harus definisikan ya. Oke, kita interface satu-satu. Terminal. Karena di firewall dia harus terdefinisi di mana inset, di mana outset ya. Interface gigabit 1/1. Nah, kita harus definisikan dia. Pakai kopinya ini, name if outset, huruf besar ya. Oke, sudah. Kemudian baru kita kasih IP address. IP address 210.3.5.9 prefix 30. Saya ketok dulu. 30 berarti 255.255.255.0. Kemudian exit. Kita ke gigabit 01, interface gigabit ethernet 0/1. Sorry. Kok 0 ya? Nggak bisa 0. Oh. 1/2 ini. Ini salah sepertinya. Ini salah interface-nya. Dia gigabit ethernet 1/2. Oke, ini salah ya. Ini satu lagi salah. Oke. 1/2. Kemudian name if inside. Oke. Oke. Kemudian baru kita kasih IP address. Address 210.103.7.254.255.255.255.0. Ini sepertinya salah ya.
Tunggu. Saya kebaca yang ini, harusnya yang ini ya. Ini, sorry, salah nih. Ini juga salah, Kak. 210, 103, 5, kok 9? Oh, salah nih IP-nya ya. Tak saya perbaiki. Ini juga salah IP-nya. Saya kelihat yang atas. Yang atas tadi. Ini harusnya yang ini. Oke, 172. Saya cek 172 titik 16 titik 20 titik 254. Oke, nyalain aja no shutdown. Saya lupa tadi nyalainnya. Oke, sekarang saya perbaiki lagi yang atas ya. Yang ini nih, gigabit 11, gigabit ethernet 1/1, IP address langsung aja ini ya, 210 titik 103 titik 5 titik 129, prefix 30 ya, 255 titik 128. Oke, sudah di bagian sini. Oke, oh, buat ngeceknya kalian bisa pakai ini ya. Sorry. Kalau buat ngeceknya kalian bisa pakai and show AP interface brief juga kalau nggak salah saya. So apa yang ada? Kalau di Ctrl C, AP address, show AP address. Dia pakai show AP address. Nah, ini ya sudah inside outside seperti ini. Ya, cara verifikasinya kalian pakai show IP address atau kalian bisa hover. Nah, di hover ini satu masih down ya. 11 terhubung ke dulu statusnya. KSP. Oh, belum saya nyalain nih. Saya nyalain lagi. Nggak bisa dari sini ya. Oke, terminal. Belum saya nyalain. Konfigur terminal, interface gigabit 1/1, no shutdown. Oke, coba kita cek. Oh, udah up. Oke. Terakhir kita ke R1. Ini terminal, oke. R1. Oke, ada 3. Oke. Enable skills 39. Konfigur terminal. Interface gigabit 0/0. Oke. Interface gigabit 0/0. IP address 210.103.5.13, prefix 30, 255, 255, 255, 252. Karena biasanya memang yang antar router menghindari broadcast prefixnya PSA 30 ya. Oke, nah jangan lupa dinyalain no shutdown. Kemudian kita pindah ke gigabit 01, interface gigabit ethernet 0/1, IP address 172.16.10, 254, 255, 255, 255.0. Jangan lupa dinyalain no shutdown. Oke, sudah. Exit. Baru ke interface loopback. Interface loopback 0. IP address 1.1.1.1 32 255 255 255.255. Oke. Kita cek show IP interface brief. Oke, statusnya up semua. Gak ada masalah. Oke, coba kita cek reset yang IP addressnya. Bagian IP oke, aman semua. HQ juga aman. Aman. Di belum IP-nya di ESP. Oh, di ESP nggak dicek IP-nya. Udah, IP-nya sudah, IP sudah di R1, IP sudah di R2, IP sudah semua di
R3 port ini dia IP. Oke, IP versi 6, IP-nya juga sudah, R4. Oke, IP sudah, remote sudah, switch sudah. Oke, ini sudah. Ini SW2. Oh, ada version ya. Oh, di switch ada ini, ada FTP version. Saya lupa sepertinya di bagian switch. Ntar kita cek. Saya lupa di bagian FTP version. Di bagian switch FTP. Oh iya, version 2. Kita harus perbaiki ya. Oke, di bagian switch kita harus FTP version 2. Kita pergi ya ke bagian switch. Switch, ingat kalau kita ada bolong-bolong kita tambal di belakang. Oh, ini saya lupa. Kita pindahin spek rare. Sorry, ini pindahin kabelnya. Oke. Kemudian juga ini spek rare, pindahin kabelnya. Kita rubah versionnya tadi. Saya miss di harusnya kita konfigurasi version. Tapi tadi saya cuma di sebelumnya saya cuma bikin domain dan password ya. Oke, kita konfigurasi ini aja lah. Oke, terminal. Oke, kita konfigurasi dulu. Enable skills 39. Configure terminal. Ini saya mulai dari SW2 ya. Langsung aja seperti ini, FTP version 2. Jadi default dari switch itu FTP version 1. Kita bikin ke version 2. Can modify version in FTP client. Oh, berarti kita harus ke FTP server. Tunggu. FTP server. Kita pindah dulu. Inspect rare. Servernya kan di SW3 ya. Kita ke SW3 dulu. Oke, terminal. Sorry. Oke. Configure terminal. FTP version 2. Oke, dia langsung berubah nggak semuanya di sini? Kita cek ke sini. Sorry, ngeceknya seperti ini. Terminal. Oke, saya cek lagi. SW3 ya. And show FTP status. Oke, versionnya udah 2. Kesini sekarang kita coba yang ini. Dia langsung ikut. Karena kan sudah klien, dia langsung ikut ke version 2 atau enggak ya. Kita cek. Enable skills 39. Console FTP status. Oh iya, dia langsung ikut ke FTP version 2. Jadi kita tinggal pasang aja di server. Oke. Kita cek reset, access mana item. Tadi IP-nya sudah selesai, saya cek. Di bagian switch. FTP version sudah. Jadi semua switch sudah. Kecuali yang ini tadi ya. Memang di SW3 kan modenya harusnya server. Tapi correctnya itu modenya client. Jadi nggak perlu kita perbaiki, nggak masalah. Oke. Ini di bagian sini. Habis ini kita lanjut ke ini ya. Konfigurasi OSPF.